Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, ini adalah step ketiga setelah kita membuat analisis alokasi waktu, terus kemudian silabus. Setelah silabus, membuat analisis standar kompetensi lulusan. Apa sih standar kompetensi lulusan? Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketika peserta didik itu dinyatakan lulus, apa sih standarnya? Nah, standar kompetensi lulusan ini yang mengatur atau menguraikan mengenai hal itu. Ya, dan ini juga sudah diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi sudah ada peraturannya dari Kemendikbud. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan atau 8 standar yang ada dalam BNSP. Ya, ini 8 standar yang ada di BNSP. Seperti apa sih bentuknya? Nah, ini adalah contoh standar kompetensi lulusan atau SKL pada SMP. SD juga ada, ya. Untuk SD ada, untuk SMA juga ada. Tapi karena di sini kita membahas ya video sebelumnya tentang SMP, yaitu di sini mata pelajarannya adalah matematika, jadi kita fokus di SMP. Dan jika ada guru-guru, jika kalian menginginkan SKL yang bukan SMP, yaitu baik itu SD ataupun SMA, sudah saya lampirkan Permendikbud nomor 54 tahun 2013 ini dalam Google Drive di kolom deskripsi. Bisa kalian lihat dan di-download serta dimanfaatkan dengan baik. Nah, dimensinya kita lihat di sini untuk sikap, kualifikasi kemampuannya seperti ini. Terus kemudian untuk pengetahuan seperti ini, seperti yang tampak di layar. Keterampilan seperti ini ya. Secara garis besar untuk pengetahuannya, mereka itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, tentunya dia itu juga bisa mengolah pengetahuan tersebut untuk peradaban dan segala sesuatu yang terjadi dalam keadaan atau yang terlihat pada tampak mata. Ya, secara garis besar seperti itu. Tentunya pengetahuan ini lebih ditekankan pada pengetahuan pada abad ke-21. Terus kemudian juga keterampilannya secara garis besar. Ya, di sini keterampilan di sini adalah memunculkan sikap kreatif dari peserta didik. Terus kemudian dia juga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ya, selain dari kreatif juga dia bisa menyelesaikan masalah yang ada. Secara garis besar seperti itu. Contoh dari analisis keterkaitan SKL, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi. Mata pelajarannya yaitu mata pelajaran matematika, tahun pembelajaran 2020 atau 2021, kelas 9, semester 1 dan 2. Nah, di sini SKL-nya yang tadi yang di poin kedua ini yang pengetahuan, kualifikasi kemampuannya kita salin dan dipaste ke sini untuk SKL-nya. Ya. Karena sebelumnya di silabus dijelaskan bahwa yang akan dibahas adalah mengenai pengetahuan dan keterampilan atau KD 3.123 ya kan.
atau dan lain-lain, dan juga KD 4. Ya, kalau 4 berarti tentang keterampilan. Nah, kompetensi inti. Untuk kompetensi inti ini kita berarti memasukkan kompetensi inti yang ketiga. Terus kemudian kita masuk ke kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu KD 3.1. 3.1 apa aja sih? Indikator pencapaian kompetensi ini adalah indikator yang akan dicapai selama pembelajaran yang ada dalam KD, yang sesuai KD ya. Jadi tidak keluar dari KD. Adapun yang keluar dari KD berarti berbeda IPK-nya. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi itu. Nah, contoh di sini menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Berarti IPK yang pertama, atau IPK ini juga bisa kalian lihat pada buku acuan ya, atau buku pedoman kalian. Itu insya Allah ada dilihat submateri-submateri yang akan diajarkan. Terus kemudian baru kita masukkan ke dalam pernyataan-pernyataan IPK. Contoh 31.1, ya keterangannya adalah karena ini kompetensi dasar 3.1 dan indikator atau IPK yang pertama. Ya, jadi 3.1.1 karena ini IPK yang pertama. Terus 3.1.2 berarti ini IPK yang kedua. Ya, masih dalam ranah KD 3.1. Menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan atau sebaliknya, menyebutkan sifat perkalian pada perpangkatan, menyebutkan sifat pembagian pada perpangkatan. Ya, kalau 3.1.3 ini karena dia sudah berbeda materi pembelajaran yang diajarkan atau submaterinya, jadi dibuat pada tabel yang berbeda. Nah, materi pembelajarannya lihat 3.1.1 dan 3.1.2. Ya, materi pembelajarannya itu perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dan mempelajari mengenai sifat perkalian pada perpangkatan. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya ini dituliskan pada pertemuan pertama itu ngapain aja. Ya, lebih ke bagian inti ya, atau proses sampai dia mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, model yang bisa kalian gunakan di sini ada 4 yang disarankan pada pembelajaran kurikulum 2013 edisi revisi ini ada 4, yaitu model discovery learning, terus kemudian ada model cooperative learning. Setelah itu ada metode atau model problem based learning ya, dan yang terakhir ada problem solving ya, atau pemecahan masalah. Nah, bisa dilihat di internet bagaimana sih setiap model itu, kegiatannya seperti apa. Bisa kalian lihat di internet masing-masing setiap model pembelajaran, terus kemudian dimodifikasi, disatukan dengan IPK dan materi yang sedang dikerjakan atau materi yang sedang berjalan. Terus kemudian rencana penilaiannya yaitu untuk aspek sikapnya bisa pakai jurnal atau ada penilaian khusus, silakan. Untuk aspek pengetahuannya di sini dengan tes lisan, penugasan dan tes tulis. Ya, ini juga bisa dimodifikasi sesuai dengan rencana penilaian yang diinginkan. Terus kemudian ada aspek keterampilan, yaitu dengan penugasan dan tes tulis. Nah, untuk KD 4-nya berarti kita buat SKL yang berbeda. Ya, seperti ini. Yang pertama, tentu jelas kita harus bahas setiap KD-nya sesuai dengan materi pembelajaran yang berlangsung di sini ya. Terus kemudian ketika dia berbeda KD ya, yang tadinya KD 3 terus kemudian ke KD 4 berarti membuat baris baru. Ya, dimana SKL-nya berbeda, terus kemudian kompetensi intinya juga berbeda. Seperti ini.
Nah, karena pertemuan, ya lihat di kegiatan pembelajarannya di sini ada yang unik, yaitu ketika KD 4.1, 4.1 ini kebetulan dia itu berbarengan atau bisa dikolaborasikan dengan KD sebelumnya atau KD 3.1. Ya, sehingga pertemuannya bisa kita masukkan KD pertemuan 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena mereka itu, dua KD ini bisa disatukan dalam beberapa pertemuan. Seperti itu. Ya, alasannya kenapa di sini pertemuan 1, 2, dan 3. Hasil kolaborasi dari 2 KD. Karena tentu yang kita tahu juga bahwa KD 3 itu mengenai pengetahuan saja, terus kemudian KD 4 itu mengenai menyelesaikan permasalahan. Tentu setelah kita menjelaskan sebuah materi, kita memberikan latihan. Nah, latihan ini bisa berupa masalah ataupun berupa soal-soal yang berkaitan dengan KD yang sesuai atau materi yang sesuai. Ya, jadi setelah kita melakukan atau menjelaskan sebuah materi, tentunya kita akan membuat soal latihan. Nah, soal latihan ini sama saja seperti menyelesaikan masalah. Ya, sehingga kita bisa kolaborasikan antara kegiatan pembelajaran KD 3.1 yang tadi dengan KD 4.1. Karena ini sampai 2 semester, jadi lumayan banyak halaman yang akan digunakan. Terus kemudian yang terakhir, jangan lupa membuat pengesahan ya, lembar pengesahan yang berisi tanda tangan guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Dan jangan lupa tanggal atau bulan ketika kalian buat perangkat pembelajaran. Nah, masa depan itu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Jika ada saran, silakan disampaikan di kolom komentar ya, atau ada masukan untuk channel ini ataupun saya. Terus kemudian jika kalian ingin berbagi kepada teman-teman kalian, klik tombol bagikan atau share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.